Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam ibadah Tri Hari Paskah yang merupakan ibadah panjang yang terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Ketiganya adalah satu kesatuan dan merupakan titik tertinggi dalam tahun kalender gerejawi. Tri Hari Paskah bukanlah sebuah ibadah yang linier. Seluruhnya saling terkait, jalin menjalin, dan erat menjadi satu kesatuan yang utuh selama kita menantikan pembaruan segala sesuatu. Erangan, diam, dan sukacita menyatu dalam kemanusiaan kita dalam relasi dengan Tuhan, sesama, dan dunia. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, Yesus menjalin persatuan penuh kasih dalam perjamuan terakhirnya bersama para murid. Di malam itu, bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak berhinggaran ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak berhinggaran ajaib benar, kasih besar. Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Yang memelihara umatnya dengan kasih setia. dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya, dan kini bayangan Paskah itu digenapi bersama melalui perayaan di dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati
yang menebus dan membebaskan kita dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agungnya, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tengah dunia berlaku, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan bahkan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat itu Yesus Kristus dimuliakan sehingga Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup yang rendah hati dan siap untuk melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyaksikan sepenggal kisah yang sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Selamat menyaksikan. Now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that His hour had come, that He would depart out of this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. During the supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come forth from God and was going back to God, got up from supper, laid aside His garments, and taking a towel, He girded Himself. Then He poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which He was girded. So He came to Peter.
He said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered and said to him, what I do you do not now realize, but you will understand hereafter. Peter said to him, never shall you wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Lord, then wash not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said, he who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. For he knew the one who was to betray him. For this reason he said, not all of you are clean. So when he had washed their feet and taken his garments and reclined at the table again, he said to them, do you know what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, the Lord and teacher, washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I gave you an example, that you should also do as I did to you. Truly, truly I say to you, a slave is not greater than his master, nor is the one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. Kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tuhan bagaimanakan akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan yang menyembah-Nya, ku berjanji kan membayar semua nazarku. Tuhan bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Sesungguhnya berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Tuhan bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ya Tuhan,
Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Aku akan persembahkan korban syukurku, dan ku akan menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku. Cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merendahkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang Kau nyatakan secara luar biasa. Kau mengosongkan diri-Mu menjadi sama bahkan lebih rendah dari kami. Dan Kau mau melakukan hal-hal yang bahkan mungkin kami sebagai manusia pun tidak mau melakukannya. Kami mensyukuri Tuhan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, rasa syukur saja tidak cukup ketika kami dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Kami harus mampu membuktikan bahwa hidup kami juga berharga, karena Engkau menyelamatkan kami dan mengubah kami, sehingga lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan melalui hidup kami. Kami mau tidak hanya mengucap syukur, tapi kami mau menunjukkan rasa syukur itu lewat hidup kami setiap hari. Karenanya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus membangkitkan semangat dan sukacita, kemauan serta keberanian dan kesungguhan di dalam mengasihi. Karena tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan kasih. Tolonglah kami ya Tuhan, hingga terang-Mu bercahaya di dalam kehidupan kami yang fana ini. Kami memohon pertolongan dan tuntunan-Mu. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yesus Kristus melalui Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa menciptakan sebuah komunitas kasih yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai bagian dari bangsa, dan juga dimanapun kita berada. Tentunya kita perlu memahami dulu apa yang disebut sebagai komunitas dan apa yang sebetulnya juga disebut sebagai kasih. Kita mau melihat arti kata komunitas dulu. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas itu sebetulnya artinya adalah sebuah kelompok sosial
yang terdiri dari makhluk hidup yang berbagi lingkungan yang umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Nah, ketika kita bicara soal komunitas kasih, tentu persamaan di sini adalah kasih itu sendiri. Karena bagaimanapun kita akan lebih banyak menemukan perbedaan di dalam komunitas kita. Kita terdiri dari latar belakang yang berbeda, suku budaya, pendidikan, tingkat sosial, ketertarikan, hobi, status, bahkan motivasi, bidang pelayanan, dan setiap pergumulan kita juga berbeda. Maka kesamaannya adalah kasih. Tidak ada satupun dari kita yang tidak membutuhkan kasih. Setiap kita betul-betul membutuhkan kasih. Karena kasih itu menjadi pendorong bagi kita untuk hidup. Jadi, kalau kita setiap hari makan kita harus 4 sehat 5 sempurna. Andai kata kekurangan satu saja, tubuh kita bisa mengalami penurunan fungsi, bahkan kerusakan. Ketika ada seseorang di dalam komunitas kita yang kekurangan kasih, maka ia juga akan mengalami penurunan fungsi, bahkan kerusakan. Karena kasih adalah pendorong bagi kita. Kalau kita nggak punya Allah dalam hidup kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita hanya sekedar hidup saja. Dan kasih tentunya punya standar. Nggak bisa kita pakai SNI, Standar Netizen Indonesia, atau Standar Nasional Indonesia. Kita butuh standar yang Tuhan mau, yaitu standar Kerajaan Allah, SKA. Dan ketika kita melakukan kasih itu dan mewujudkan kasih itu, maka setiap orang yang ada di dalam komunitas itu memiliki daya pendorong yang kuat, bahkan bisa mengalami kesehatan. Diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Kita ingat ada satu ayat yang mengatakan, sukacita itu, hati yang gembira itu adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika komunitas kasih berjalan seperti semestinya, maka setiap orang yang ada di dalam komunitas itu akan mengalami kesehatan. Bukan hanya kesehatan tubuh, tapi kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan spiritual, yang tentu juga dibutuhkan oleh setiap kita. Kasih akan membuat kita menjadi terlindung dari virus-virus. Seperti hari ini saya menggunakan masker. Dan Bapak Ibu sekalian, selama pandemi ini kita diminta untuk menggunakan masker kemanapun kita pergi. Mungkin kalau di rumah kita baru bisa melepas masker kita. Tapi masker ini melindungi kita dari virus-virus, dari bakteri-bakteri yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan kasih. Kasih dengan standar Kerajaan Allah akan melindungi kita dari berbagai macam virus. Kalau ada seseorang merasa dikasihi dengan sangat tulus, maka ia akan dilindungi dari virus kekecewaan. Pernahkah Bapak Ibu merasa kecewa terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap pacar, terhadap sahabat? Kenapa? Karena kita ngerasa, kok kamu katanya sayang sama aku, tapi kok aku diperlakukan seperti ini? Katanya kamu cinta sama aku, tapi kok kayaknya setengah-setengah? Ketika kita bisa mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan standar Kerajaan Allah, maka kita akan membuat orang yang kita kasih itu terlindung dari berbagai macam virus kekecewaan, kepahitan, kesedihan, sakit hati, dan lain sebagainya. Kasih yang diberikan sesuai dengan standar Kerajaan Allah juga bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Ketika kita sakit, mulai pusing, kita udah ketakutan kalau mulai pusing ketika di pandemi ini. Mulai pilek, udah mulai parno gitu ya. Lalu kita coba, sebelum kita swab ya, kalau nggak enak badan sedikit kita swab, nggak enak badan sedikit kita swab, agak sedikit boros gitu kan di kantong. Kita makan obat. Obat segede apa? Kecil sekali. Obat itu rata-rata kecil, tapi daya penyembuhnya luar biasa. Ketika kita makan obat yang kecil itu, dengan dosis yang tepat, itu bisa menyelamatkan kita. Besoknya, udah enakan, nggak perlu swab gitu ya. Demam nggak ada, bersinnya hilang, dan kita akan merasakan selamat. Kita akan merasakan sukacita, kita akan lebih merasa tenang. Kasih
yang diberikan dengan standar yang baik, dengan standar kerajaan Allah, walaupun sedikit, walaupun kecil, akan berdampak luar biasa besar. Jadi, mari kita belajar untuk mengasihi dengan standar kerajaan Allah. Karena kasih yang sejati itu akan mendorong kehidupan, memberikan semangat di dalam hidup, melindungi banyak orang termasuk diri kita dari virus-virus yang mematikan, lebih mematikan dari corona, yaitu kepahitan, kekecewaan, kesedihan, dan masih banyak virus-virus lain yang menyerang hati dan perasaan kita, juga pikiran kita. Dan andai kata kita mengasihi sedikit saja, tapi dengan tulus dan rela, kita bisa menyelamatkan kehidupan. Jadi ini fungsi kasih. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mewujudkan itu semua? Kita tahu bahwa setiap orang bicara soal komunitas adalah bicara soal setiap individu yang berbagi hidup bersama. Di tengah dunia ini kita tidak hidup sendirian. Di dalam keluarga paling enggak kita hidup bersama dengan anggota keluarga yang lain. Di dalam gereja kita hidup bersama dengan anggota jemaat yang lain. Ketika kita berada di tempat umum, kita hidup bersama dengan masyarakat yang juga berbeda. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tidak memerlukan kasih. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mau dikasihi. Jadi, bagaimana kita mewujudkan kasih yang dengan standar kerajaan Allah itu kepada semua orang yang kita temuan, yang hidup bersama, yang berbagi hidup bersama di tengah dunia ini. Tentunya mulai dari keluarga kita, dari gereja kita, sampai bangsa dan negara. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar tentang kasih. Kalau tadi kita mendapatkan sebuah fakta bahwa semua orang membutuhkan kasih, maka setiap orang juga harus mau memberi kasih. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa memberi kasih kalau kita tidak pernah diberi kasih. Dan kita sebagai anak-anak Allah seharusnya punya kasih. Kita sebagai anak-anak Allah harusnya punya kasih, walaupun mungkin nggak penuh. Mungkin kasihnya juga, aduh Tuhan, saya sedang terseok-seok untuk memberi kasih karena kayaknya saya juga masih butuh kasih. Tapi selama ada Allah dalam hidup kita, nggak mungkin kita nggak punya kasih. Maka berilah kasih, agar orang lain juga bisa terus memberi kepada yang lain. Mungkin kita bilang untuk diri kita saja sudah kurang, Tuhan, bagaimana saya mau kasih ke orang lain? Tuhan gak minta kita memberi semua kasih yang ada di dalam diri kita. Tuhan gak minta kita memberikan segala sesuatu buat orang lain dan tidak menyisakannya sama sekali untuk diri kita. Tuhan mau kita memberi dengan rela. Tuhan mau kita memberi walau sedikit, tapi kita rela. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Maka kasih yang andai kata kita memberi dengan tulus, hanya dengan mendengar, mungkin saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya cuma bisa mendengarkan curhatan kamu. Tapi saya mendengar dengan hati saya. Kenapa itu tidak Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang lebih besar? Hanya dengan WA, sudah lama kita tidak berjumpa satu sama lain. Sudah lama segala sesuatu dijalankan dengan online. Tapi hanya dengan bertanya kabar, kita bisa menyelamatkan kehidupan seseorang. Hanya dengan bertanya kabar, apa kabar? Kiranya Tuhan memberkati. Itu bisa menyelamatkan seseorang yang mungkin sedang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Sedang bergulat dengan depresi. Sedang bergulat dengan pergumulannya sepanjang pandemi ini yang begitu menyiksa. Dan bunyi ring di WhatsApp, dia buka dan dia merasa disapa oleh Tuhan melalui kita. Sedikit Tuhan mau kita memberi. Tuhan tidak meminta banyak. Dia tahu kapasitas kita masing-masing. Karenanya, yang kedua adalah berilah sesuai dengan kapasitas kita. Berilah sesuai dengan kapasitas kita. Setiap kita jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita punya gelas kasih yang berbeda. Ada mungkin gelas kasih yang di dalam diri itu besar.
Ada yang gelasnya kecil. Ada yang mungkin bentuknya bukan gelas, tapi baskom. Ada yang bentuknya juga ember atau galon. Tapi kita seringkali membandingkan apa yang kita berikan dengan orang yang berikan. Sehingga akhirnya kita merasa insecure. Kita merasa, aduh saya mah gak bisa memberi seperti dia, saya mah gak bisa mengasihi seperti dia. Ketika kita mulai membandingkan kasih kita kepada orang lain, dan kasih orang lain yang juga diberikan kepada orang lain, kita saling membandingkan, kok dia ngasih segitu, gue gak bisa. Itu kita sedang merusak di diri kita sendiri tanpa sadar. Ketika kita melihat nampaknya ada orang yang bisa mengasihi segitu luar biasa, tapi ternyata gelasnya bocor. Kita mungkin cuma punya satu sloki kasih dalam diri kita. Dia nampaknya satu gelas besar, tapi ternyata gelas itu bocor. Bukankah gelas bocor justru lebih berbahaya ketika dia memberi? Karena bisa-bisa dia kehabisan. Sedangkan kalau gelas kita utuh walaupun sedikit, kita masih bisa memberi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada yang nampaknya tidak punya kapasitas, tapi ternyata dia bisa memberi lebih banyak. Jangan pernah membandingkan kapasitas kita dalam memberi dengan kapasitas orang lain. Hanya berikanlah dengan sukacita dan kerelaan. Dan yang ketiga, mendekatlah kepada sang sumber kasih itu, yang punya persediaan kasih yang gak pernah habis. Ketika kita berharap orang itu bisa mengasihi kita. Oh tadi ya, kalau paling enggak adalah orang yang mengasihi saya. Tapi ternyata di dalam perjalanan hidup kita merasa sendirian. Kita merasa kok orang gak bisa mengasihi saya. Kok saya tidak merasa dikasih oleh orang lain. Jangan kita berharap pada orang lain untuk mengasihi kita. Kita ini punya sumber yang unlimited, yaitu Tuhan sendiri. Masalahnya kadang-kadang kita itu nggak membiarkan diri kita berada di bawah sang sumber itu. Seperti andai kata kita mau mengisi sebuah ember. Kita mau mengisi sebuah ember di bawah keran air. Maka kita harus meletakkan ember itu di bawah keran itu. Ketika keran itu dibuka, maka air akan mengalir deras ke dalam ember itu. Tapi kita tidak bisa membawa ember itu sambil diisi. Bisa bayangkan? Kalau kita mau mengisi air dalam ember, lalu embernya kita bawa-bawa, kan lepas terus. Ya udah pakai selang, tapi kan selang juga nggak akan pernah sepanjang itu kita mau bawa sampai kemana-mana embernya. Kita perlu membawa diri kita sama Tuhan. Kita perlu meletakkan diri kita di bawah kasih Tuhan. Tuhan mau kita ada di dalamnya, bukan di luarnya. Justru dengan berada di dalam Tuhan, berada di bawah Tuhan, bukan berarti kita nggak bisa kemana-mana karena Tuhan ada di mana-mana, tapi kadang-kadang hati kita nggak terarah sama Dia. Hati kita terarah sama yang lain, sehingga kita tidak terisi oleh kasih. Menunggu sesama untuk mengasihi kita, lebih mungkin membuat kita merasa kekurangan kasih, seperti mengejar kasih tak sampai. Bila ada yang kekurangan kasih, mendekatlah kepada Bapa. Bukan sekedar meminta Ia menuangkan kasih itu, karena Allah itu bukannya mager, tapi karena Dia mau kita yang ikut Dia. Jangan kita panggil-panggil Allah, Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan kasih, saya haus Tuhan, saya haus. Tapi kitanya juga sambil lari-lari, kitanya gak mau deket-deket Allah. Mendekatlah kepada Allah. Ikuti kemanapun Dia pergi. Karena itulah arti mengikut Tuhan. Itulah arti mengikut Yesus. Bukan sekedar meminta untuk Tuhan memberikan kasih kepada kita, tapi berdiam diri di bawah hadirat-Nya. Itulah yang membuat kasih kita penuh. Untuk bisa mewujudkan komunitas kasih, belajarlah untuk memberi walau sedikit. Jangan pernah membandingkan kasih kita dengan orang lain, karena setiap orang punya kapasitas masing-masing, dan kita tidak pernah tahu motivasi orang lain di dalam memberi kasih itu. Kita andai kata bisa hanya memberi sedikit, nggak apa-apa asal kita beri di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan melipat gandakan kasih itu bagi sesama kita. Dan jangan pernah pergi dari sang sumber kasih itu.
Mendekatlah terus kepadanya, memintalah Ia mencurahkan kasih itu kepada kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan kasih. Andai kata kita punya gelas kasih bocor, selama kita berada di bawah keran Allah yang unlimited airnya, kita tidak akan pernah kehabisan air. Setiap manusia punya kerentanan, setiap manusia punya kebocoran, setiap kita punya luka dan trauma yang bisa banget membuat gelas kita bocor. Tapi selama gelas bocor itu ada di bawah kasih Allah, gelas itu tidak akan pernah kehabisan kasih. Bahkan gelas itu akan diambil oleh Allah dan dibalut oleh Allah, sehingga tidak lagi kembali bocor. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menciptakan komunitas kasih dimanapun kita berada. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, sehingga Ia telah melupakan kepentingannya sendiri. Itulah arti dari menyangkal diri. Di tengah-tengah manusia yang berlomba-lomba untuk mementingkan diri sendiri, kita diutus untuk saling mengasihi. Dengan tidak mengutamakan kepentingan kita, maka marilah kita juga bergumul dengan setiap bayang-bayang diri yang seringkali melukai sesama dan Tuhan. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Markus 14 ayat 17 hingga 18. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Markus 14 ayat 32 hingga 34. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 46 hingga 52.
Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Markus 14 ayat 66 hingga 68a. Tuhan Yesus, salah seorang dari kami telah mengkhianati-Mu. Seorang yang lain telah menyangkal-Mu. Dan beberapa dari kami telah meninggalkan-Mu. Tetapi Engkau tetap setia sampai mati. Engkau rela menjalani dan menanggung semua tanggung jawab-Mu. Dan dalam menjalani semua itu, Engkau telah memberi teladan bagaimana mengasihi dengan kasih Allah. Kasih yang tidak ada batas, yang tidak ada kebencian, pengkhianatan, dan penyangkalan, melainkan hanya kebaikan. Kuatkan kami, supaya kami tetap setia mengikut-Mu, mengikuti apa yang telah Engkau teladankan kepada kami, sehingga kami mampu menghadirkan kasih Allah bagi semua orang. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.